Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan memulai pembelajaran bimbingan dan konseling bersama Ustazah Fegi. Baik, hari ini materi kita tentang kriteria kenaikan kelas. Tapi seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran tentang kriteria kenaikan kelas, kita seperti biasa kuis dulu ya, seperti yang biasa kita lakukan di kelas. Dan nanti kuis yang akan Ustazah berikan kepada antum semua, antum tulis isinya di buku bimbingan dan konselingnya, ya, di buku catatan BK-nya. Ini termasuk salah satu penilaian hari ini oleh Ustazah. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan teka-teki kepada antum. Simak pertanyaannya baik-baik. Setelah itu, tulis jawabannya di buku antum masing-masing. Oke? Baik, pertanyaan pertama yaitu, ada sebuah rumah lantai 1 yang semuanya berwarna kuning. Dindingnya kuning, terus pintunya kuning, perabotannya semua warnanya kuning. Pertanyaannya, apa warna tangga rumah itu? Ya, nanti antum jawab pertanyaannya di buku catatannya. Nah, untuk pertanyaan kedua, coba ditebak apa arti dari gambar ini. Nah, ini akan menghasilkan sebuah nama buah. Kira-kira buah apa ini? Nah, tuh. Kelihatan ya? Tuh. Kelihatan ya? Ini apa? Oke. Pertanyaan ketiga, kira-kira ini negara apa? Nih. Oke. Oke. Pertanyaan keempat, kira-kira ini apa? Nih. Dia ada nama negara atau enggak buah? Coba dicocokin aja ya. Tuh. Kelihatan ya semuanya? Dan pertanyaan kelima, kira-kira ini apa? Coba kita main tebak-tebak gambar ya hari ini ya. Tuh. Kelihatan ya? Oke. Nah, untuk antum semuanya, jangan lupa ditulis di buku bimbingan dan konselingnya. Betul 5-5-nya dapat bintang 5 ya. Tapi salah satu nggak dapat bintang ya. Jadi Ustazah akan menilai yang betul semua dan yang berusaha menjawab betul. Walaupun nanti jawabannya itu ada keliru sedikit, nggak apa-apa. Tapi usahanya tetap akan Ustazah nilai. Baik, sekarang kita akan masuk pelajaran tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, kenapa Ustazah ambil materi tentang kriteria kenaikan kelas? Karena sekarang ini kita sudah memasuki semester 2. Ya, dan semester 2 ini kita dihadapkan kepada situasi di mana kita harus menghadapi ujian demi ujian atau tahapan-tahapan agar bisa memasuki jenjang semester atau kelas berikutnya. Oke. Kriteria kenaikan kelas yang pertama yaitu adalah KKM. Ada yang tahu itu KKM apa? Ya, KKM itu singkatan dari kriteria ketuntasan minimal. Masing-masing mata pelajaran itu memiliki KKM yang berbeda. Dan setiap sekolah itu juga KKM-nya berbeda-beda. Bisa jadi Darul Iman KKM matematikanya 75, tapi SMP lain KKM-nya bisa jadi 70 atau mungkin 80. Ya, semua ditentukan oleh masing-masing sekolah, dilihat dari nilai murid-muridnya dan dilihat pencapaian dari murid-muridnya. Semakin tinggi pencapaian murid-muridnya, semakin tinggi pula KKM suatu sekolah. Dan semakin rendah pencapaian muridnya, semakin rendah pula KKM suatu sekolah. Nah, ini juga menentukan bagaimana kita bisa naik kelas atau tidak, yaitu berdasarkan KKM. Yang kedua, yaitu presentase kehadiran. Nah, kehadiran itu penting sekali.
boleh kita tidak hadir itu kira-kira cuma berapa kali? Termasuk sakit ya, izin, atau alfa itu diperbolehkan sebanyak 3 kali kurang lebih atau 4 kali ya. Intinya persentase kehadiran itu haruslah mencapai kurang lebih 80%. Nah, antum-antum yang sering libur itu gawat, itu bahaya karena kehadiran juga mempengaruhi kenaikan kelas. Semakin bagus presentasi kehadirannya atau presentase kehadirannya, maka peluang dia untuk naik kelas dengan mudah itu semakin terbuka lebar. Ya. Lanjut yang ketiga. Nah, seperti yang dibilang oleh semua ustazah dan juga ustadz di kelas, bahwa salah satu yang menentukan seseorang bisa naik kelas yaitu perilaku. Jadi yang ketiga adalah perilaku. Yang pertama adalah KKM, yang kedua adalah presentase kehadiran, yang ketiga adalah perilaku. Kenapa perilaku? Nah, penilaian terhadap siswa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai itu semua dilakukan, salah satunya adalah menilai perilaku dan akhlak peserta didik. Nah, aspek penilaian ini bukan hanya pada pengetahuan saja. Pintar pun kita, hebat pun kita, lulus pun KKM kita, tapi perilaku kita tidak menunjang, ini juga menjadi suatu pertimbangan bagi guru-gurunya untuk menaikkan si anak atau tidak. Minimal seperti ini. Ada 2 orang, dua-duanya sama-sama pintar, ya, dua-duanya sama-sama pintar, si Fulan A dan Fulan B. Nah, Fulan A ini dia pintar dengan mendapatkan nilai 100 pada ujian tertentu, misal. Fulan B juga begitu, dia mendapatkan nilai 100 pada ujian tertentu. Lalu, ketika mencari peringkat atau siapa yang terbaik, maka guru akan melihat persentase kehadirannya gimana. Mungkin dari segi nilai dia bagus, tapi kehadiran bagaimana? Oh, dua-duanya sama-sama rajin datang ke sekolah. Lalu dilihat lagi akhlaknya bagaimana. Nah, itu terjadi dulu kepada ustazah waktu ustazah SD. Nah, waktu ustazah SD dulu, kami di ranking dan masih ada pengumuman juara kelas. Lalu si A dan si B itu sama-sama bagus nilainya. Dua-duanya nilainya sama nilainya. Lalu dilihat perilaku mana yang paling sopan. Itu juga bisa jadi penilaian. Jadi tidak hanya bertumpu pada angka-angka saja, pada kepintaran saja, tapi perilaku juga dinilai. Oke. Nah, jadi ada 3 kriteria kenaikan kelas ya. Tugas antum berikutnya adalah rangkumlah materi yang sudah ustazah sebutkan tadi, kemudian antum catat di buku BK-nya. Catatan terbaik nanti juga akan mendapatkan reward dari ustazah. Rewardnya nanti insya Allah ketika kita sudah bertemu di kelas seperti biasa, ustazah akan umumkan siapa pemenangnya. Dan insya Allah tentu ada hadiahnya. Jangan lupa ya, ada kuis tadi dan juga ada catatan dari materi ustazah. Oke, sampai jumpa di pembelajaran online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.